Apakah tradisi budaya selalu baik? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada seorang anak muda hendak meminang seorang gadis. Pemuda itu berasal dari Tanimbar, dan gadis yang hendak dipinangnya berasal dari Flores. Kedua-duanya berasal dari daerah yang memiliki penghayatan nilai tradisi budaya yang berbeda. Seorang laki-laki dan cara pandang penghayatan budayanya meminang gadis Flores itu. Niatnya itu mendapat tantangan berat ketika dia mengetahui bahwa tuntutan adat istiadat atau tradisi budaya yang dimiliki masyarakat dari mana sang gadis yang akan dipinangnya berada berbeda jauh dari apa yang dibayangnya. Ia sempat berpikir ulang untuk melanjutkan atau mewujudkan niatnya itu. Bagaimana tidak, tuntutan belis dari pihak keluarga perempuan sangatlah banyak. Tuntutan itu baik berupa uang, gading, hewan, kain, dan sejumlah barang lainnya. Menurutnya, jika dihitung, jumlah tuntutan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Karena ketidaksanggupannya untuk menghadapi tuntutan itu, si lelaki memanggil gadis itu, dan ia mulai mencurahkan isi hatinya. Yang, bagaimana nih? Saya ini kan berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi pas-pasan, bahkan tergolong orang miskin. Lalu keluargaku dituntut untuk membayar belis dan sejumlah barang yang dituntut itu. Itu sama dengan menolak saya untuk meminangmu, Yang. Saya bingung. Di satu pihak saya tidak ingin kehilangan kamu, sementara di lain pihak saya tidak mampu menjawab tuntutan belis keluargamu. Bagaimana ini, Yang? Si gadis itu pun tidak bisa berkata apa-apa selain menunduk dan menangis. Sambil memandang wajah kekasihnya, si lelaki melanjutkan pembicaraan. Yang, saya ingin sekali menjawab apa yang dituntut keluargamu. Tetapi kepada siapa saya harus meminta barang-barang itu? Apakah sekejam itu tradisi adat istiadatmu? Apa sih tradisi adat istiadat itu? Sampai tidak punya hati untuk saya yang miskin harta seperti ini. Siapa yang buat adat macam begini? Kalau itu diciptakan demi kebaikan, kenapa harus melahirkan penderitaan seperti ini? Di hadapan adat istiadatmu, saya seakan-akan berhadapan dengan manusia yang tak punya belas kasih. Setelah mengungkapkan isi hatinya di hadapan si gadis, si lelaki itu pun tertunduk dan bersedih. Ia bersedih karena takut kehilangan kekasih hatinya. Si gadis itu pun tetap berdiam diri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dunia ini diisi oleh sejumlah hal yang sifatnya ambigu atau arti yang mendua. Ambiguitas itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan terhadap apa saja. Hari ini kita mendengar
ambiguitas dari tradisi budaya atau adat istiadat yang dimiliki manusia. Tradisi budaya yang diwariskan masyarakat di satu sisi baik karena di dalamnya mengandung sejumlah nilai baik yang bisa diamalkan dalam hidup bersama. Misalnya adanya nilai sopan santun, penghargaan terhadap setiap pribadi, menjunjung tinggi sikap kepatuhan, dan sejumlah hal lainnya. Tetapi pada sisi lain, tradisi budaya juga menyimpan sejumlah hal yang buruk. Misalnya ada sejumlah ketentuan yang tidak didahului sebuah pertimbangan atas kompleksitas kehidupan manusia. Adanya penderitaan bagi penganutnya adalah bukti bahwa tradisi budaya yang diwariskan manusia memiliki dampak buruk. Untuk memahami secara jelas ambiguitas tradisi budaya ini, tidak terlepas dari pertanyaan, siapa yang menetapkan tradisi budaya itu? Budaya adalah hasil olah budi manusia yang bertujuan untuk menata ketidakteraturan hidup manusia menjadi hidup yang ada dalam keteraturan. Dalamnya ada penghargaan dan hukuman bagi yang menjalaninya. Penghargaan akan diberikan kepada setiap pribadi yang menghidupi tatanan nilainya, dan hukuman atau ganjaran akan diberikan kepada setiap pribadi yang secara sengaja tidak menaati tatanan nilainya. Karena merupakan hasil ciptaan manusia, maka ketidaksempurnaan adalah konsekuensinya, sebab kodratnya manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Sebab manusia selalu terikat pada kepentingan dan intensi tertentu yang selalu berkaitan dengan diri dan kelompoknya. Keterikatan pada kepentingan dan kecenderungan lain itu membuka peluang untuk melahirkan suatu keputusan atau kesepakatan yang syarat dan kepentingan dan hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu saja. Untuk itulah diperlukan sang penyempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, siapakah sang penyempurna itu? Injil hari ini menjawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus adalah Dia yang datang untuk menyempurnakan apa yang ada dalam dunia ini. Dalam Injil kita mendengar Yesus mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Pernyataan menggenapi dalam apa yang dikatakan Yesus itu memuat secara tersirat adanya sesuatu yang belum lengkap dengan yang manusia miliki. Dalam konteks ini adalah hukum Taurat. Taurat adalah hukum yang dipakai dalam hidup keagamaan Yahudi. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena sejumlah hal yang diimplementasikan dari adanya Taurat kadangkala tidak manusiawi, menyiksa penganutnya, dan menjadi dasar dari kelompok ahli Taurat untuk menindas yang lemah. Ketidaksempurnaan itu digenapi oleh hukum yang diajarkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks seorang laki-laki yang hendak meminang gadis Flores itu bisa dibaca dari sudut pandang ini. Di sana ditampilkan keterbatasan yang dimiliki oleh tradisi budaya.
keterbatasan karena melahirkan penderitaan dan tidak berpihak pada orang-orang tertentu. Wajah tradisi budaya seakan-akan seram dan tidak memiliki belas kasih. Manusia yang menjalani dan menghidupi itu seakan-akan diperhamba oleh aturan yang tidak toleran itu. Pada titik inilah kita harus membuka diri akan apa yang menjadi ajaran Tuhan, yakni kasih. Kasih adalah hukum baru yang diproklamirkan oleh Tuhan Yesus sebagai antitesis dari hukum yang dibuat manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Kasih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil kebijakan dan membuat aturan dan kesepakatan yang berupaya meminimalisir lahirnya penderitaan bagi manusia lainnya. Kasih akan memberikan kebijaksanaan kepada anggota keluarga dari pihak perempuan untuk berpikir juga tentang latar belakang kehidupan dari si lelaki sebelum menuntut apa yang harus diberinya. Dengan adanya kasih, pemikiran manusia menjadi lebih terbuka akan segala sesuatu yang harus dan layak terjadi dengan manusia, kapanpun, dimanapun, dan terhadap siapapun. Kasih tidak menutup diri akan penderitaan orang lain. Kasih tidak ada dalam hati setiap pribadi yang hidup hanya untuk memenuhi tuntutan kepentingan diri dan kelompoknya saja. Karena kasih bukan milik pribadi dan kelompoknya saja. Kasih itu untuk semua orang, sebagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua hidup dalam tradisi budaya. Perlu kita sadari bahwa budaya adalah ciptaan manusia. Secara alamiah kita memahami bahwa apa yang diciptakan manusia selalu tidak sempurna karena ada intensi atau kepentingan yang menyertai apa yang diciptakan itu. Lalu apakah kita harus terpaku mati pada kebenaran tradisi budaya itu? Bagi saya, kita boleh tetap menjunjung tinggi tradisi budaya, bahkan diharapkan untuk tetap menghidupi apa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi itu saja tidak cukup. Kita harus melengkapi tradisi budaya itu dengan ajaran yang Tuhan Yesus tunjukkan. Karena Tuhan Yesus datang untuk melengkapi ketidaksempurnaan yang kita miliki. Dalam kaitan dengan konteks kisah sebelum, ajaran kasih Tuhan ini membantu pihak keluarga perempuan untuk memiliki hati yang terbuka untuk memahami siapa lelaki itu. Ajaran Tuhan Yesus ini membantu mereka untuk tidak menutup diri pada keberadaan pihak lain saat menentukan keputusan. Kalau tidak, bisa jadi si lelaki akan bawa kabur si gadis, atau si gadis itu bisa stres dan gila jikalau si lelaki melepas pergikannya, atau juga kedua-duanya bisa mengambil keputusan secara brutal dengan bunuh diri bersama, dan juga ada kemungkinan lain, dan itu buruk. Semoga kita memahami ini.